Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Putra Hadiansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pengantar bisnis. Yang pertama adalah tujuan, pengertian pelaku, dan perbedaan bisnis. Yang pertama, tujuan bisnis. Seorang pembisnis sudah tentu memiliki tujuan yang jelas, antara lain kebutuhan yang beraneka ragam. Selanjutnya, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan pada dasarnya terbatas, yang tak terbatas adalah keinginan. Orang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun setelah kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, lahirlah sebuah keinginan yang harus terpenuhi. Orang yang mendapatkan keuntungan melimpah tetap terus berbisnis karena keinginan terus bertambah seolah-olah tidak ada batasnya. Keuntungan laba. Semua orang sepakat, yakni berbisnis ingin mendapatkan keuntungan atau laba. Pengertian bisnis. Ada beberapa pengertian bisnis yang dapat kita pahami. Adalah yang pertama, Hooger and Kapur. Suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Jeff Madura, ada 5 pemegang kepentingan dalam berbisnis atau berusaha. 1. Pemilik. Owner adalah pemilik, atau jika perusahaan benar disebut pemilik saham. Tugas dari owner adalah mengorganisasi, mengelola, dan menanggung risiko bisnis. Yang kedua, kreditur. Kreditur atau penyedia pinjaman untuk modal bisnis. Bisnisnya lembaga yang dipercaya oleh masyarakat adalah bank atau lembaga sejenisnya yang mau meminjamkan pinjaman. 3. Karyawan. Karyawan atau pegawai yang direkrut memiliki peran penting dalam sebuah bisnis, yakni keberlangsungan bisnis itu tersendiri. 4. Penyedia material. Perusahaan manufaktur. Keberadaan penyedia material atau supply adalah sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan proses produksi. 5. Pelanggan. Pembelian produk untuk memastikan kebutuhannya. Tanpa pembeli, bisnis bisa merugi. Puaskan pembeli, maka mereka akan menggunakan barang dan jasa kita. Selanjutnya, perbedaan bisnis. 1. Bisnis kecil, umumnya pemilik jadi manajer. 2. Daerah alokasi lokal. 3. Organisasi sederhana. 4. Pemilik intim dan dengan karyawan. 5. Banyak kegagalan. 6. Pemilik serba bisa. Sedangkan untuk bisnis besar, manajer bukan pemilik. Regional atau nasional. Organisasi kompleks, pemilik tidak kenal dengan karyawan. Jalan yang gagal, manajemen spesialis. Selanjutnya, materi yang kedua adalah tanggung jawab perusahaan. Sebuah lembaga bisnis harus mampu menyelaraskan semua sumber daya yang mereka miliki. Untuk mencapai tujuan dalam tanggung jawab sosial, perusahaan harus memperhatikan 5 aspek, antara lain pelanggan, pekerja, pemegang saham, kreditur, dan masyarakat. Untuk tanggung jawab kepada pelanggan, bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis, tetapkan kode etik, monitor keluhan pelanggan, memperbolehkan umpan balik pelanggan. 2. Bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah, peraturan keamanan produk, peraturan periklanan, peraturan persaingan industri. Tanggung jawab sosial pekerja.
yaitu keamanan pekerja, perlakuan pekerja, kesamaan kesempatan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial kepada pekerja, yaitu keamanan pekerja, kesamaan kesempatan, perlakuan pekerja, dan bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis kawan, prosedur kode etik dan UU Ketenagakerjaan. 3. Tanggung jawab sosial kepada kreditur. Jika suatu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditur. Selanjutnya, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memastikan pemilik atau pemegang saham, manajer perusahaan memonitor keputaran perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik, termasuk juga gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini karyawan tinggal memfokuskan kepada memaksimalkan perusahaan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dari mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara yang berbahaya bagi masyarakat, atau bisa juga mencemari air terkait limbah bangunan. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada. Sumbangan kepada masyarakat tidak mampu. Memberikan beasiswa bagi anak tunggal di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu. Materi yang terakhir adalah bentuk hukum, lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Badan hukum dibagi menjadi 2, yakni ada yang berbadan hukum, ada yang bukan badan hukum. Badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu perseroan terbatas PT, perusahaan negara PN, perusahaan daerah PD, koperasi, perjan, persero, dan yayasan. Sedangkan badan usaha yang bukan badan hukum adalah perusahaan perseorangan, firma, dan CV. Lingkungan perusahaan atau bisnis. Ada beberapa lingkungan perusahaan atau bisnis yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut. Pertama, lingkungan teknologi. Kedua, lingkungan hukum dan politik. Ketiga, lingkungan sosial budaya. Dan keempat, lingkungan bisnis. Bentuk-bentuk perusahaan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu, yakni perusahaan yang menggunakan seluruh atau sebagian keluarganya untuk menjalankannya. Kebaikan perusahaan perseorangan ini adalah mudah didirikan, modal memulai usaha kecil, pengelolaan fleksibel dan bebas, kerahasiaan usaha terjamin. Kelemahan dan keburukan perusahaan perseorangan. Pertama, pertanggungjawaban tidak terbatas. Kedua, modelnya terbatas. Tiga, kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas. Kelangsungan operasi perusahaan terbatas. 2. Perusahaan perkongsian. Perusahaan perkongsian pada umumnya tidak dapat berbeda dengan perusahaan perseorangan. Salah satu poin penting adalah menggabungkan sumber daya yang dimiliki kedua oleh pihak untuk bekerja sama di bidang usaha atau modal dan tenaga saja. Ada 2 jenis perusahaan perkongsian,
Pertama, perkongsian secara umum. Yang kedua, perkongsian secara terbatas. Kebaikan perusahaan perkongsian: lebih banyak modal dapat dikumpulkan, lebih banyak keahlian yang diperoleh, umur usaha lebih panjang, dan kelemahannya perusahaan perkongsian masih terdapat masalah tanggung jawab yang tidak terbatas. Tetapi ini berlaku hanya general partner yang harus membayar semua utang perusahaan bagi dari perusahaan maupun kekayaan pribadi. Kebutuhan untuk membuat perjanjian kerjasama. Hal penting dalam membuat perjanjian yakni modal yang ditanam setiap anggota, gaji, dan pembayaran lain kepada anggota perkongsian yang akan menjalankannya. Yang ketiga adalah perusahaan perseroan terbatas, yaitu kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum, didirikan berdasarkan notaris, di mana dokumen dikemukakan di depan seperti tujuan perusahaan, saham yang dikeluarkan, usaha yang dijalankan, dan nama-nama pimpinan yang akan menjalankan perusahaan yang didirikan. Kepemilikan usaha. Perseroan terbatas merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Tanda kepemilikan tercantum dalam surat saham yang dibeli pasar saham. Saham perusahaan perseroan terbatas dapat dibagi menjadi dua, yakni saham biasa dan saham pelikat. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas. Tanggung jawab terbatas. Saham perusahaan mudah ditunaikan. Tanggung jawab terbatas dan pengelolaannya lebih profesional. Keburukan perusahaan perseroan terbatas. Pendirinya lebih kompleks, 2 kali pembayaran pajak, peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak, sukar merahasiakan perusahaan, dapat mengurangi motivasi kerja. Itulah ketiga materi yang saya sampaikan tadi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.